Pegiat hak asasi manusia, HAM, Haris Azhar, menanggapi laporan Komnas HAM soal kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Haris menilai seharusnya ada soal penyiksaan dalam laporan Komnas HAM itu. Tapi saya ada catatan juga soal laporannya Komnas HAM, menurut saya ada penyiksaan. Proses menuju peluru menyentuh tubuhnya itu, Yosua itu ada intimidasi. Ada pemaksaan itu torture Pak dan itu sistematik, dengan dalih bahwa ini pasal 340 menuju pembunuhannya, peristiwanya itu ada penyiksaan di sana, saya berani berdebat secara HAM dengan siapapun. Kata Haris Azhar dalam acara Catatan Demokrasi TV One pada Selasa malam, tanggal 6 September tahun 2022. Ya, tapi saya ada catatan juga soal laporannya Komnas HAM. Menurut saya ada penyiksaan. Menurut saya ada penyiksaan. Menurut saya ada penyiksaan. Ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang. Ini juga ada pernyataan yang cukup mencengangkan dari tim kuasa hukum yang menyatakan bahwa ada dugaan kliennya ini dianiaya dulu, kemudian ditembak karena ditemukan pergeseran rahang. Nah, kan masalahnya kemudian pelakunya sudah meninggal. Yang dianggap pelakunya, yang diduga pelakunya sudah meninggal. Satu, yang kedua, saksi-saksi kan saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan. Saksi yang meringankannya perlu dicari. Tidak ada. Kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga. Proses menuju peluru itu menyentuh tubuhnya si Yosua, itu ada intimidasi, ada pemaksaan, itu torture, Bang. Seperti bekas pukulan, itu kata kuasa hukumnya. Mungkin tidak itu ditelaah oleh tim forensik nantinya. Apakah betul dianiaya, tewas kemudian ditembak atau malah sebaliknya? Akan tetapi menurut saya peristiwa Magelang itu tidak menghentikan atau tidak bisa dikompensasi. Haris menyebut, dalam terminologi HAM penyiksaan itu tidak bergantung pada hasil dokter forensik saja, penyiksaan juga tidak harus fisik. Penyiksaan itu tidak perlu harus fisik. Kita ini dulu udah puluhan kali advokasi penyiksaan. Maksud saya, penyiksaan itu enggak harus fisik, psikologi itu sudah masuk, ucap Haris. Ia pun menyebutkan contoh-contoh penyiksaan yang tidak memakai kekerasan, seperti penculikan dan hilangnya aktivis. Di rezim-rezim yang bengis gitu ya, orang enggak diapa-apain, misalnya korban penculikan dan penghilangan aktivis, tuh kalau kita baca kesaksiannya, mereka ditaruh di satu ruangan dipasangi lagu dangdut itu melulu, diputerin, itu kan kayak cuci otak. Nah itu masuk penyiksaan, torture, lanjutnya. Proses menuju peluru itu menyentuh tubuhnya si Yosua, itu ada intimidasi, ada pemaksaan, itu torture, Bang. Kemudian Haris membaca laporan dari Komnas HAM dan merasa kecewa, karena dari laporan dari Komnas HAM tidak ada yang menyebutkan jika Brigadir J mendapat penyiksaan. Jadi saya kecewa betul, waktu baca laporannya Komnas HAM, ini lembaga negara, kok nggak ngomong penyiksaan. Itu mestinya nongol, di situ nggak muncul, kata pengacara tersebut. Ya, tapi saya ada catatan juga soal laporannya Komnas HAM. Menurut saya ada penyiksaan. Proses menuju peluru itu menyentuh tubuhnya si Yosua, itu ada intimidasi, ada pemaksaan, itu torture, Bang. Dan itu sistematik. Dengan dalih bahwa ini pasal 340 menuju pembunuhannya peristiwanya, itu ada penyiksaan di sana. Saya berani berdebat ini soal secara HAM dengan siapapun. Penyiksaan itu tidak perlu harus fisik. Enggak, penyiksaan intimidasi itu termasuk penyiksaan itu perlu istilah hukum. Kalau kedokteran kita nih forensik dulu tidak boleh itu penyiksaan. kita udah puluhan kali advokasi penyiksaan. Oh iya. Jadi kita maksud saya penyiksaan itu nggak harus fisik. Psikologi itu itu masuk. Misalnya zaman-zaman di rejim-rejim yang bengis gitu ya, orang nggak diapa-apain. Misalnya korban penculikan dan penghilangan aktivis tuh. Kalau kita baca kesaksiannya, mereka ditaruh satu ruangan, dipasangin lagu dangdut, itu melulu diputerin. Itu kan kayak cuci otak. Gitu. Nah,
itu masuk penyiksaan, torture. Jadi saya kecewa betul waktu baca laporannya Komnas HAM. Aduh, ini lembaga negara kok nggak ngomongin penyiksaan. Nah, itu mestinya nongol di situ muncul. Jadi itu satu. Yang kedua tadi, yang pertama tadi saya mau mengingatkan bahwa terlepas dari perdebatan apapun terhadap PC, menurut saya PC juga bagian dari yang dieksekusi tadi itu. Dan di situ dia memang punya ruang untuk harus ada kewajiban untuk bertanggung jawab juga di situ. Nah, kalau misalnya itu dianggap sebagai kemarahan, misalnya Pak Ferdi Sambo itu waktu awal datang ke Mabes Polri kan dia bilang ini untuk menjaga kehormatan keluarga. Kan juga banyak konfliknya di situ, dalam artian apa begini cara membalasnya? Apalagi dia punya kewenangan. Komnas HAM itu harusnya melihat bahwa abuse of power-nya, penyalahgunaan wewenang yang berlebih yang mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau lebih. Nah, mestinya yang dipotret itu. Betul. Saya sebetulnya waktu 6 halaman saya baca itu, waktu saya proses mau bukanya itu, saya excited, sangat tertarik untuk membaca argumentasi Komnas HAM bagaimana power itu. Jadi obstruction of justice itu digambarkan. Memang 6 halaman itu bahan untuk media lah ya. Pasti mudah-mudahan ada laporannya. Tapi menurut saya penggunaan kekuasaan berlebihan, nyuruh orang sampai ada anak buahnya yang dikirim pakai jet pribadi segala macam, itu dibongkar. Nah, laporan Komnas HAM itu harusnya juga meminta ke PPATK itu duit jet pribadi itu siapa nih, si Brigjen Hendra, itu dari mana duitnya? Ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya. Kemudian ada luka menganga di sini, di bahu kan gitu ya. Selanjutnya ada juga ditemukan luka peluru. Kemudian ada lagi ditemukan luka di di bawah ketiak. Ini dagu, di bawahnya itu ada luka. Kemudian sama jahitan juga. Kemudian ada juga ditemukan luka di bawah ketiak. Ini nih. Kemudian ada lagi ditemukan luka di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal. Luka sajam ya. Dan kupingnya ini bengkak ini di dalam ini. Kemudian ada lagi ditemukan luka di kaki. Nih. Ini seperti bekas luka sajam yang sudah dijahit atau bagaimana ini. Kemudian ini diperbesar lagi yang di kaki nih. Kemudian ditemukan lagi luka yang sangat menganga dan masih mengeluarkan darah di bagian perut. Ya. Kemudian ditemukan lagi luka membiru sama memar di daerah tulang rusuk ya.